Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Adi Nugroho. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembebasan Irian Barat dari materi pelajaran sejarah Indonesia. Latar belakang pembebasan Irian Barat. Pengembalian Irian Barat menjadi masalah penting bagi pemerintahan Indonesia sejak tahun 1950, yaitu 1 tahun setelah penandatanganan KMB. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Perjuangan pemerintahan Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat, bangsa Indonesia menggunakan 2 cara. Tahap pertama dengan cara diplomasi, baik dengan Belanda maupun dalam forum internasional. Sedangkan tahap yang kedua dengan cara konfrontasi, baik konfrontasi politik, ekonomi, maupun militer. Kemudian, perjuangan merebut Irian Barat melalui diplomasi. Pada tanggal 17 Agustus 1950, terjadi perubahan ketatanegaraan di Indonesia dari RIS menjadi NKRI seperti sekarang ini. Tetapi, masalah Irian Barat belum terselesaikan. Kemudian, perjuangan melalui konfrontasi. Pemerintah Indonesia secara bertahap mulai mengambil langkah yang konkret dalam pembebasan Irian Barat. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui konfrontasi ekonomi, politik, dan militer. Konfrontasi ekonomi. Sejak tahun 1957, Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jalan konfrontasi yang pertama ditempuh adalah konfrontasi bidang ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut. Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda. Bahkan, negara-negara barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya, hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang. Bahkan, PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958. Konfrontasi politik. Pada tahun 1956, secara sepihak, Indonesia membatalkan hasil KMB yang dilakukan dalam UU nomor 13 tahun 1956. Kemudian, untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal 17 Agustus 1956, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Soasiu. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama adalah Zainal Abidin Syah. Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cendrawasih dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam pemerintahan Indonesia. Konfrontasi militer. Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Trik Komando Rakyat atau sering disebut Trikora yang dibacakan Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Trik Komando Rakyat tersebut berisi sebagai berikut. Dengan diucapkannya Trikora, maka dimulailah konfrontasi melawan Belanda pada tanggal 2 Januari 1962. Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan nomor 1
tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Konfrontasi Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat mendapat perhatian dunia. Badan PBB pun mulai menunjukkan perhatiannya dengan mengutus Ellsworth Bunker, seorang diplomat Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan rencana penyelesaian Irian Barat yang terkenal dengan nama Rencana Bunker. Berikut ini isi rencana Bunker. Pemerintah Indonesia menyetujui usulan tersebut, namun Belanda menolaknya. Amerika Serikat yang semula mendukung posisi Belanda berbalik menekan Belanda agar mau berunding dengan Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang diberi nama Perjanjian New York. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan New York, Sekjen PBB menunjuk Rolls Bennett dari Guatemala sebagai gubernur UNTEA, merangkap wakil Sekjen PBB di Irian Barat. Berdasar persetujuan New York tahun 1992, di Irian Barat, Act of Free Choice atau penentuan pendapat rakyat, Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.